Saudara, mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dimanapun saat ini kami berada, Tuhan. Kasih-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah dimanapun saat ini kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kami diperbaharui oleh firman-Mu lewat renungan hari ini. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Iman memberikan sukacita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur 21 ayat 7 dan Mazmur 16 ayat 11. Saya akan membacakannya dalam Mazmur 16 ayat 11, demikian firman Tuhan.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Materi pembelajaran yang akan diperhatikan hari ini ialah iman memberikan sukacita. Materi pembelajaran ini terdiri dari 2 subtopik, yakni iman dan sukacita. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, manunggal, menyatu, melekat, dan bersekutu dengan Tuhan. Di tengah banyaknya dewa yang dipuja oleh Abraham sebelumnya, di tengah pergumulannya yang berat, ia memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Keyakinannya akan Tuhan itulah yang membenarkannya. Pokok ajaran ini semakin nyata setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ia datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan yang akan diberikan kepada manusia bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Inilah yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Yang kedua ialah sukacita. Sumber sukacita yang sempurna adalah Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan dapat dirasakan saat orang-orang percaya lulus ujian atau mendapat pekerjaan baru atau setelah kelahiran anak atau mendapat promosi jabatan atau mendapat keberuntungan lainnya. Selain itu, orang-orang yang dikehendakinya dapat juga merasakan sukacita yang ajaib ketika menghadapi pergumulan dan permasalahan kehidupan. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, hal ini adalah hal yang mustahil. Keadaan yang tidak mungkin seperti ini kerap kali dijadikan oleh Tuhan dalam menyatakan kasih-Nya untuk menyentuh atau menjamah atau memulihkan kehidupan orang-orang yang belum percaya sebelumnya. Sejak itu, ia percaya kepada Tuhan, merasakan sukacita yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ia merindukan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal inilah yang disampaikan Daud dalam Mazmur 16 ayat 11 dan 21 ayat 7. Demikian, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Seperti disampaikan dalam Alkitab, Daud adalah anak bungsu dari ke-8 bersaudara. Masa mudanya ia digunakan untuk mengembalakan domba. Mengapa Tuhan memilih dia menjadi raja kedua di Israel Raya? Karena Tuhan melihat kerendahan hatinya. Karena kerendahan hatinya, ia dapat mengenal isi hati Tuhan. Karena imannya, ia sangat peka pada kehendak Tuhan. Telinganya dapat mendengar suara Tuhan. Jika ia melakukan kesalahan, dengan cepat ia bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan. Daud mengungkapkan hal ini dalam kitab Mazmur yang ia tulis. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur artinya pujian bagi Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan Daud menjadi sarana akan datangnya Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Berkaitan dengan iman yang membuahkan sukacita, Daud menyampaikan beberapa hal yang patut dipelajari. Yang pertama, Tuhan yang memberitahukan jalan kehidupan. Saat terbentuk dalam kandungan, Tuhanlah yang memberi kehidupan. Saat lahir, Tuhanlah yang menjamin kehidupan tetap ada dalam diri seseorang. Saat bertumbuh dan berkembang, Tuhanlah yang memberi kehidupan. Setelah orang-orang percaya meninggal, Tuhanlah yang memberi kehidupan yang kekal. Setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda satu sama lain karena diizinkan oleh Tuhan. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik, khas, atau menjemuk karena pemberian Tuhan. Itulah jalan yang diberikan Tuhan bagi setiap orang. Lalu yang kedua, kenikmatan hidup berasal dari tangan Tuhan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk merasakan nikmat yang dari Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi orang yang pandai bersyukur tidak akan pernah berhenti untuk merasakan nikmat yang dari Tuhan. Nikmat yang dari Tuhan akan mengalir bagaikan mata air yang tidak pernah kering ke dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, Tuhan yang mengangkat orang yang dikehendakinya menjadi berkat bagi orang lain.
Tuhan tidak menentukan orang percaya menjadi berkat untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan telah memberkati orang-orang percaya terlebih dahulu untuk membagikan berkat yang telah Dia terima bagi orang lain. Kesediaan orang percaya menjadi berkat bagi orang lain tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang ia miliki. Menjadi berkat bagi orang lain karena didorong oleh kesadaran diri yang telah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar karena pengorbanan Kristus. Kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus manusia berdosa adalah berkat yang paling besar dari semua berkat yang pernah diterima manusia yang telah menyadari dosanya. Tidak ada kasih karunia Tuhan yang lebih besar yang telah dicurahkan kepada manusia selain karya penyelamatannya di kayu salib. Tanpa pengorbanannya di kayu salib, segala sesuatu yang dimiliki manusia akan sia-sia. Yang keempat, di hadapan Tuhan terdapat sukacita yang berlimpah. Dunia yang telah tercemar ini tidak dapat memberikan sukacita yang sempurna kepada manusia. Terdapat orang yang berkata bahwa dunia ini adalah lembah derita dan air mata. Kehadiran suami, istri, anak-anak, dan orang tua dalam keluarga patut disyukuri. Tetapi sukacita yang akan dibagikan kepada kita terbatas adanya. Manusia bukanlah tempat mengadu sukacita yang sejati, karena hal itu hanya diperoleh dari kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, iman yang daripadamu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan, itu dapat memberikan sukacita yang berlimpah Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi terang-Mu dan memberikan sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini terus merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.